Di video kali ini, kita akan belajar tentang pembuatan kunci jawaban CBT. Baik, langkah pertama itu adalah kita harus menyinkronkan nama yang di Word dengan yang di Excel. Nama yang di soal dengan nama yang di kunci. Kemarin kita sudah membuat seperti ini untuk tingkat MA, kelas 10, jurusan All, nama tes MTK 10 All. Jadi ini sudah sama, sudah sinkron. Berarti untuk langkah selanjutnya adalah membuat file baru yang dikunci jawaban. Karena ini yang untuk Excel namanya itu masih template. Yang bagian Excel ini masih belum sinkron, masih belum match. Jadi langkah selanjutnya adalah mengklik tombol Save As New File. Klik bagian yang di sini. Nah, ini sudah sukses membuat file. Jadi kita langsung bisa membukanya. Klik Yes. Untuk template kunci yang sebelumnya kita keluarkan. Nah, sekarang sudah match, sudah sama antara yang soal yang di Word dengan yang dikunci. Langkah selanjutnya adalah menghitung banyaknya soal. Yang pertama itu adalah bilang ganda yang berisi tentang bilang ganda kompleks, penjodohan, BS, dan isian singkat. Dan di sini untuk bilang ganda itu ada 5. Jadi kita ketik 5. Untuk uraian 0. Dan untuk saat ini tidak boleh menggunakan uraian. Selanjutnya adalah membuat kunci jawabannya. Nomor soal 1. Yang di sini 1. Kita ketikkan 1. Kunci jawaban berarti kita mencari jawaban yang benar dari option-option ini. Kunci jawabannya ada C. Skornya, skor itu adalah skor maksimal dibagi dengan banyaknya soal. Jadi di sini 100 dibagi 5 itu adalah masing-masing soal itu mendapatkan skor 20. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, dalam menentukan skor bisa ditentukan dengan tingkat kesukaran masing-masing soal ini. Misalkan untuk soal yang pertama, tingkat kesukarannya itu adalah mudah. Jadi untuk skor yang soal pertama, misalkan karena ini soal yang mudah, kita beri skor 5 misalkan. Soal yang kedua, karena ini agak sulit misalkan, kita bisa tentukan untuk nomor soal yang kedua, skornya itu misalkan 15. Dan selanjutnya. Jadi terserah Bapak Ibu dalam memberikan skor. Yang penting total skornya itu tidak boleh melebihi 100. Gitu. Tapi untuk yang sekarang, anggaplah kita menggunakan cara yang pertama, yaitu 100 dibagi dengan banyaknya soal. Jadi untuk soal pertama adalah 20. Soal yang kedua, kita ketikkan 2. Kunci jawabannya, karena ini bukan bilang ganda biasa, sedangkan di sini menggunakan kode-kode, maka untuk kunci jawaban pada soal yang kedua, kita kasih X. X-nya adalah huruf besar. Skornya itu adalah 0. Karena kita tidak menghitung soal yang nomor 2 ini, tapi berdasarkan dengan kode-kodenya. Nah, untuk kode-kode ini kita inputkan di bawah soal nomor 2. Berarti 2001. Untuk kunci jawaban, itu berdasarkan dengan pernyataan ini. Karena ini adalah pernyataan yang benar, berarti yang di checklist oleh siswa itu akan mendapatkan skor. Yang pernyataannya benar, berarti dia mendapatkan nilai ketika di checklist. Hanya memiliki dua faktor, karena bilangan prima
maka ini seharusnya benar ketika dia di checklist. Berarti untuk kunci jawaban kita kasih kode cek. Seperti ini huruf besar. Nah, untuk skor itu adalah karena untuk yang nomor setiap soal itu mendapatkan 20, maka 20 itu dibagi dengan banyaknya pernyataan. Di sini pernyataannya ada 4, berarti 20 itu dibagi 4. Berarti masing-masing pernyataan nilainya itu adalah 5. Kita ketikkan 5. Untuk yang pernyataan yang kedua, selalu merupakan bilangan ganjil. Ini salah. Berarti siswa itu tidak boleh menceklis. Berarti untuk kunci jawaban di sini adalah uncheck. Nah, untuk mengetikkan kode uncheck itu menggunakan min script check. Nah, kalau misalkan error, nanti kita harus menambahkan tanda petik 1 di depan. Tanda petik min check. Seperti ini. Pernyataan yang ketiga, contohnya 2, 3, 4, 7. Ini salah. Berarti kunci jawabannya itu harus uncheck. Negatif check. Seperti ini. Yang 4, tidak habis dibagi selain angka 1 dan dirinya sendiri. Berarti ini adalah benar. Siswa itu harus menceklis. Berarti di sini kunci jawabnya adalah cek. Nah, nanti untuk yang soal nomor 2, bentuknya seperti ini. Cek, berarti siswa itu harus menceklis untuk mendapatkan nilai skor 5. Yang kedua, min cek, berarti siswa itu tidak boleh menceklis. Jadi kalau siswa itu menceklis, berarti skornya adalah 0. Yang ketiga, uncheck, berarti siswa juga tidak boleh menceklis untuk pernyataan yang ketiga. Ketika siswa itu menceklis, maka siswa tersebut tidak mendapatkan nilai. Yang keempat, cek, berarti siswa itu harus menceklis. Soal ketiga, karena di sini juga menggunakan kode-kode, maka kunci jawabannya adalah X. Skornya 0. Di bawahnya masukkan kode-kodenya 3, 0, 1. Untuk skornya juga sama, karena di sini ada 4 kode, maka dibagi dengan 4, masing-masing 5. Oke. Untuk kunci jawaban, yang ketiga penjodohan. Berarti kita harus mencari jodohnya. Yang persegi, itu jodohnya kemana? Di persegi, jodohnya itu adalah yang B, yang di sini. Berarti kita ketikkan kunci jawabannya itu adalah B. Segitu juga itu ke A. Berarti kita ketik A. Yang ketiga lingkaran di yang C, tidak memiliki sudut. Yang keempat persegi panjang, berarti yang D. B, A, C, D, berarti sisinya adalah D. Misalkan nanti Bapak Ibu yang bagian ini, misalkan yang bagian soal itu ingin menginputkan gambar, silakan Bapak Ibu mengklik insert. Bagian ini insert, lalu picture, dan yang bagian ini diklik. Nah, cari misalkan ini insert. Nah, langkah kedua adalah mengatur ukurannya. Jangan terlalu kecil. Ini silakan Bapak Ibu diatur untuk ukuran gambarnya. Lalu selanjutnya adalah memastikan bahwa layoutnya yang bagian ini diklik, dan pastikan layoutnya itu berada pada inline with text. Ini yang diaktifkan. Tidak boleh yang lain, tapi yang bagian ini. Ini yang harus aktif. Itu kalau misalkan Bapak Ibu
ingin memasukkan gambar pada soal-soalnya. Untuk soal penjodohan, pada bagian kiri ini kan 4, yang kanan 4. Jadi khusus yang bagian kanan itu boleh lebih dari yang bagian kiri. Di sini 4, maka di sini boleh 5, boleh 6, dan seterusnya. Untuk soal penjodohan. Kita lanjut ke soal yang keempat. Kita ketikkan 4. Kunci jawabannya, karena di sini juga menggunakan kode-kode, maka kunci jawaban di sini adalah X, skornya adalah 0, lalu inputkan kode-kodenya, 4001. Terus skornya itu juga sama, berarti dibagi 4, masing-masing dapat 5. Benar, salah. 10 adalah bilangan genap, berarti kuncinya itu harus benar. Berarti kita inputkan kunci jawaban itu adalah B. Cukup B saja. Jangan benar, tapi B. Yang kedua, 7 adalah kelipatan 2. Berarti dia salah. S. Yang ketiga, 15 habis dibagi 3. Berarti pernyataannya adalah benar. Berarti B. Yang keempat, 9 adalah bilangan prima. Salah. Berarti S. Sekarang yang kelima. Yang kelima, isian singkat. Hasil bagi dari 144 dibagi 12 adalah titik, titik, titik. Di sini juga menggunakan kode. Berarti kunci jawabannya di sini adalah X untuk yang kelima. Skornya 0. Di bawahnya inputkan kodenya. Jawabannya adalah, ya jawaban itu yang diketik di sini adalah 12. Skornya adalah 20. Karena ini cuma satu kodenya. Jadi ini kita kasih nih, skor full 20. Kalau misalkan ada 2, maka nanti misalkan seperti ini. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Air merupakan benda titik, titik, sedangkan besi merupakan benda titik, titik. Maka untuk menjawab, ini kan seharusnya benda cair, benda padat. Nah, untuk menginputkan kodenya, maka jangan inputkan di belakang, tapi yang mengganti titik-titik ini. Kamar, plugin, isian singkat. Nomor soal kelima, isian singkat ke 1. Ini kan ada 2, maka 1. Nah, untuk yang kedua, ini yang diganti, yang bagian ini. Lalu isian singkat, nomor soal 5. Isian ke 2. Nah, jadi bagian di sini, ini kan untuk kuncinya, ini adalah benda cair. Kodenya 5002. Ini padat. Maka untuk skor berarti dibagi 2, karena di sini ada 2 kode. Di 10, 10. Misalkan ada soal seperti ini untuk yang isian singkat. Bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi sama panjang disebut, ini kan jawabannya adalah persegi panjang. Nah, kalau ada 2 kata, silakan Bapak Ibu ketik seperti ini, persegi panjang. Maka siswa itu harus menjawab sama persis, persegi panjang. Nah, kalau misalkan dipisah, persegi, koma, panjang. Artinya di sini persegi panjang itu sebagai kata kunci. Jadi kalau misalkan siswa menjawab panjang persegi, maka nilainya itu benar kalau menggunakan koma di sini. Kalau yang tadi misalkan tidak pakai koma,
maka harus sama persis yang diketikkan Bapak Ibu di sini. Siswa itu menjawab ada kata kunci yang sama, maka kata kunci itu memiliki nilai. Jadi kalau yang ini ada siswa yang menjawab hanya persegi, maka siswa itu akan mendapatkan nilai. Berapa nilainya? Adalah 20 ini dibagi dengan kata kunci di sini. Di sini kan kata kuncinya ada 2. Berarti 20 dibagi 2. Jadi masing-masing kata kunci itu skornya adalah 10. Jadi siswa ketika menjawab, misalkan menjawab panjang, berarti siswa itu akan mendapatkan nilai 10 untuk soal yang kelima, yang isian singkat ini. Kalau misalkan siswa itu menjawab persegi panjang, maka nilainya adalah 20. Begitu juga ketika siswa itu menjawab panjang persegi. Jadi yang penting kata kunci itu ada di jawaban siswa, maka kata kunci itu yang dihitung. Tidak peduli dengan urutan katanya. Yang penting kata kunci itu diketik oleh siswa, maka ketika sama kata kunci yang di siswa dengan yang di kunci jawaban, maka itu akan mendapatkan nilai. Jadi terserah Bapak Ibu nanti mau pakai yang sama persis atau dengan kata kunci. Jadi intinya yang pertama kita harus mengisi data tes seperti ini dan menghitung bilang gandanya itu berapa, uraiannya itu berapa. Yang kedua adalah menginputkan nomor soal, kunci jawaban, dan skor. Nomor soal ini tergantung dari tipenya. Kalau misalkan pilihan ganda, berarti kita hanya langsung masukkan nomor soal dan kunci jawaban termasuk skor. Kalau dia menggunakan kode-kode, maka untuk yang nomor soal utamanya yang 2, misalkan di sini 2, maka kunci jawabannya itu dikasih kunci X. Skornya adalah 0. Dan di bawahnya diinputkan kode-kodenya. Nah, untuk kode-kode ini tidak boleh ada yang sama. Pada nomor soal ini tidak boleh ada yang sama kodenya. Untuk kunci jawaban sudah saya yakin sudah jelas. Dan skor di sini bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama, total skor 100 dibagi dengan banyaknya soal. Atau metode yang kedua, yaitu dengan tergantung dengan tingkat kesukaran soal tersebut. Jadi untuk menentukan tingkat kesukaran, Bapak Ibu yang tahu. Oke, sekian dulu. Terima kasih.